Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi menyampaikan tentang masalah itu. Apa yang kita sampaikan tadi, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengawas, penyiap asopan, pemusnah, itu semua nabi-nabi sampaikan. Saya ini cuma penyambung lidah saja, menyampaikan apa yang nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan. Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kesaksian mereka secara pribadi dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan surah Al-A'raf ayat 23. Doanya make Rabbana. Rabbana, kata-kata Rabb ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Rabbana atau Rabbi, ya, Rabbi gfirli wali walidayya, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kata-kata Rabb berarti kita sedang bilang gini, wahai penciptaku, wahai penyiap asopanku, wahai yang selalu mengawasiku, wahai pemilikku, dan wahai yang akan memusnahkanku. Itu Rabb. Jadi kita ngucapin itu sebenarnya gitu. Itu maknanya. Jadi Nabi Adam sendiri mengatakan Rabbana, wahai pencipta kami, pengawas kami, penyiap asopan kami, pemilik kami, ya pemusnah kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Tapi saksi bahasan perkataan Rabbana, pengikraran dari Nabi Adam alaihissalam tentang rububiyahnya Allah. Nabi Nuh alaihissalam di dalam pengakuannya kepada Allah mengucapkan surah Nuh ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, wahai penciptaku, pengawasku, penyiap asopanku, pemusnah, pemilikku. Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian belaka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Nuh alaihissalam yang mengeluhkan, curhat kepada Tuhannya. Tahu apa yang terjadi? Waktu sudah Nabi Nuh ucapkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah utus Jibril lalu menyuruh Nabi Nuh alaihissalam buat kapal. Kapal untuk supaya selamat, gitu kan. Kapal ini bukan main-main, kapal yang sangat besar. Dan yang uniknya adalah pada saat itu lokasi dakwanya Nabi Nuh padang pasir, nggak ada air. Dibuatlah kapal, maka setiap kali disusun kapal-kapal papan-papan kayu, kaumnya yang kufur ini lewat, ketawain Nabi Nuh, Nuh, kamu bawa kemana kapalmu? Kamu pakai kemana, ini padang pasir? Mau didorong, nggak ada lautan, nggak ada sungai di situ, jauh sekali padang pasir. Kalaupun ini mau diseret kemana sebesar ini? Mereka olok-olok, Nabi Nuh tetap diam aja, tetap bekerja sama orang-orang beriman sampai kapalnya jadi. Setelah kapalnya jadi, tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu? Mereka sepakat semua menghina Nabi Nuh alaihissalam. Dengan niat begitu, mereka buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Semua datang, setiap mau buang air besar di kapal Nabi Nuh, buang air kecil, sampai kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran, gitu kan? Apa yang terjadi? Lihat, kalau sudah campur tangan ilah, Tuhan lain, semua manusia bisa mengatur tipu daya, bisa memanipulasi data, bisa menzalimi orang lain, bisa menunjukkan kesombongan, tapi tetap ujungnya akan ada campur ilah. Nggak ada orang sombong akhirnya nggak dihukum sama Allah, nggak ada. Nggak ada orang yang mengambil haknya orang lain kecuali Allah juga kasih dia balasan terhadap buatannya. Makan harta haram, Allah kasih penyakit yang berat, gitu kan? Yang dia akan bayar lebih berat daripada apa yang sudah dia curi. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memberikan penyakit kulit yang subhanallah hanya kena orang-orang kafir saja. Orang beriman nggak kena. Penyakit kulit mereka itu keluar bisul-bisul yang ngeluarin nanah, ngeluarin darah. Orang beriman nggak kena, cuma orang-orang kafir saja. Semua satu negeri itu kena. Allah biarkan mereka ikhtiar, mereka berobat, mereka ke dukun, macam-macam mereka lakukan, tidak bisa sembuh. Dan ini bayi pun baru lahir langsung kena penyakit itu, semua. Tapi orang beriman enggak. Tahu bagaimana campur tangan ilah, Bapak Ibu sekalian?
Salah seorang dari warga itu setelah setahun atau 2 tahun mereka berusaha berobat tidak sembuh-sembuh. Satu orang pergi, mereka masih buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh nih. Ada satu orang datang kapal Nabi Nuh, pada saat buang air besar, kepleset jatuh di kotoran mereka sendiri. Begitu dia keluar dari kotorannya, sembuh penyakitnya. Nggak ada penyakit kulitnya lagi, sembuh semua. Waktu dia pulang, kulitnya bersih. Dia pulang, kaumnya bilang, kau berobat di mana? Saya nggak kemana-mana, tadi kepleset di kotoran kita. Apa yang terjadi? Satu negeri datang ke kapal Nabi Nuh, cemplungin dirinya mereka. Sampai kata para ulama menjabarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, sampai sisa sedikit pun kotoran mereka, itu mereka cuil, gosok. Sampai kapal Nabi Nuh bersih kembali dengan caranya Allah. Karena kalau masih sisa kotoran, masih ada yang kena penyakit tuh, dia harus berobat ke situ. Sudah sampai bersih kapal Nabi Nuh alaihissalam, bersih semuanya gitu kan. Barulah Nabi Nuh alaihissalam disuruh selamatkan orang-orang beriman dan disuruh naikkan siapa yang Allah suruh naikkan, kemudian barulah banjir terjadi. Perhatikan campur tangan ilah, ketuhanan ini lain. Hati-hati, jangan mengundang murkahnya Allah. Kalau Allah sudah turun hukumannya itu berat. Makanya Allah kadang-kadang sebelum datang hukumannya memberikan dulu tadarruj, tahapannya dulu. Sebelum tsunami ada banjir kecil, sebelum gempa besar ada gempa kecil. Sebelum dikenain penyakit berat, sering dikasih penyakit tuh tiap bulan, penyakit ini, supaya sadar nih, tetap aja ada masalahnya. Sekalian dikasih penyakit yang berat sama Allah, nggak bisa sembuh sekalian, gitu kan? Seperti itu. Jadi harusnya faham ya, masalah ini. Nabi Nuh alaihissalam yakin dengan Allah, lalu dia berdoa, ya Allah, ini orang-orang ini 950 tahun saya dakwain, nggak mau beriman. Anak-anaknya semua nggak mau, ya Allah. Allah ijabah, buat kapal dan seterusnya seperti kita tadi saya sampaikan. Tapi saksi bahasan Nabi Nuh menggunakan kalimat Robbi, wahai Tuhanku, penciptaku, penyiapkan asopanku, dan seterusnya tadi sudah saya terjemahkan maknanya ya. Maka Allah SWT ijabah. Boleh juga mengucapkan dalam ayat yang lain, masih kisah Nabi Nuh, Asy-Syu'ara 117-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Wahai Rabbku, penciptaku, penyiap asopanku, semua kebutuhanku, yang mengawasiku, yang memilikiku, yang akan memusnahkanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh karena itu adakanlah suatu keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin.